Oke, selamat pagi semuanya. Dengar suara Ibu? Halo? Bisa, Bu. Baik. Ini kenapa yang join baru 2 orang? Sebentar, mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain, kita mulai aja ya, karena ini juga videonya Ibu record. Mari kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, sebelum Ibu mulai, Ibu mau sedikit berkomentar. Nah, ini mengenai penamaan Zoom ya. Penamaan ini di Zoom-nya nih. Harusnya kelasnya dulu, terus habis itu nomor absen, kemudian nama ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya mohon untuk diperbaiki. Atau kalau sekarang bisa diperbaiki dulu. Jadi biar Ibu tahu ini kelas berapa gitu ya. Terus sekarang kan udah kelas 11 ya, bukan kelas 10 lagi. Jadi mohon diganti yang masih kelas 10 gitu ya. Kemudian hari ini agenda kita adalah membahas kontrak belajar, diikuti dengan nanti kalau masih ada waktu kita bahas materinya sedikit gitu. Oke, kita bahas dulu kontrak belajar kita di kelas matematika semester 1 tahun ajaran 2021-2022. Kelas 11 IPS 2 dan 11 IPS 3 ketemu lagi sama Ibu Dian ya. Jadi jangan bosen-bosen. Semester lalu kan ketemu sama saya, sekarang ketemu lagi dengan saya gitu. Nah, di sini kita bahas. Nah, ini sebelum kita bahas kontrak belajarnya, di sini ada sedikit aturan ya, karena kita kegiatan pembelajarannya masih daring. Jadi dimohon untuk interaksinya ya, cara berinteraksi dengan guru seperti itu menggunakan ibaratnya ini apa ya? Kayak pedoman ketika berinteraksi dengan guru. Nah, ini tidak hanya dengan Ibu Dian, tapi juga bisa dengan guru-guru lain gitu ya. Bisa diperbaiki mulai dari sekarang. Jadi ketika me-WhatsApp atau menghubungi guru, tolong untuk perhatikan waktu. Waktunya kapan? Kira-kira kalau mau hubungin gurunya tuh jangan pas jam istirahat gitu ya. Nah, terus gunakan bahasa yang sopan dan tidak disingkat. Lalu jangan lupa untuk memberikan salam. Misalnya kalian chatnya pagi, berarti selamat pagi. Siang berarti selamat siang, dan seterusnya. Lalu jangan lupa untuk memperkenalkan diri. Jadi kalau misalnya WhatsApp gurunya tiba-tiba nanya, Bu, tugasnya yang mana? Nah, kan Ibu nggak tahu, ini yang nanya siapa namanya, gitu. Jadi harus memperkenalkan dulu namanya siapa, kelas berapa, kalau bisa nomor absen berapa. Jadi biar nanti kelihatan mana sih siswa yang aktif menghubungi gurunya, karena sekarang kan keaktifan peserta didik itu dilihat dari bagaimana peserta didik menghubungi gurunya. Seberapa sering sih peserta didik itu bertanya kepada gurunya, kemudian seberapa disiplin mengerjakan tugas dan sebagainya, gitu ya. Kemudian gunakan kata permohonan. Jadi kalau mau WhatsApp terus mau nanya, misalnya mohon maaf Bu mengganggu waktunya gitu. Saya ingin menanyakan tentang materi di halaman berapa misalnya gitu. Terus habis itu to the point. Jadi jangan berbelit-belit ya, kalimatnya harus jelas, langsung ke inti apa yang ingin ditanyakan seperti itu. Kemudian tidak gunakan kata ganti. Nah ini jangan pakai kamu atau Anda gitu kalau menghubungi gurunya ya. Itu dirasa kurang sopan kalau seperti itu. Kemudian berperilaku baik. Jadi kalau WhatsApp gurunya kalau belum dibales, nggak usah dicat lagi. Tunggu sampai dibalas. Jadi kalau misalnya
nggak dibales-bales, ya coba di WhatsApp lagi. Tapi nunggu misalnya hari ini, oh baru 1 jam nih aku WhatsApp, kemudian belum dibalas, ya ditunggu dulu gitu ya. Oke, kita masuk ke kontrak belajarnya. Jadi di semester Gasal ini kita akan mempelajari matematika ya, sama sistemnya dengan semester lalu. Kita pakai WhatsApp, Google Classroom, kemudian menggunakan Zoom Meeting atau Google Meet. Nah, ini sebenarnya Ibu mau memindahkan aplikasi Zoom Meeting menjadi pakai Google Meet. Cuman kemarin melihat di survei di kelas sebelah itu masih banyak yang belum masih banyak yang belum bisa menggunakan Google Meet. Jadi sementara kita pakai Zoom Meeting dulu sambil nanti Ibu lihat sambil lihat perkembangannya ya nanti ya. Kalau misalnya emang kalian menghendaki untuk menggunakan Google Meet, nanti kita akan menggunakan itu. Nah, aturannya masih sama ya dengan semester sebelumnya. Peserta didik wajib masuk ke dalam Google Classroom sesuai dengan kelas masing-masing dengan menuliskan nomor absen dan nama lengkap. Jadi cukup nomor absen, terus spasi, nama lengkap, seperti itu. Namanya jangan disingkat-singkat karena Ibu bingung nanti membedakan ini siapa ini, kan susah ya nyari di daftar namanya. Nah, kemudian ini untuk kode kelasnya. Nanti Ibu akan cek lagi untuk 11 IPS 2 dan 11 IPS 3 siapa saja murid yang belum masuk ke Google Classroom. Kemudian untuk poin yang kedua, peserta didik tidak wajib mengikuti meeting menggunakan Zoom Meeting atau Google Meet dengan alasan yang jelas. Jadi kalau alasannya nggak jelas ya maksudnya kayak misalnya sebenarnya kalian bisa untuk join Zoom Meeting atau Google Meet tapi males gitu atau belum bangun gitu. Nah itu nanti udah beda urusannya ya. Kecuali kalau misalnya memang ada keperluan penting, misalnya ada upacara keagamaan atau apa gitu, nanti bisa bilang ke Ibu. Gitu. Kemudian yang ketiga, saat kegiatan belajar mengajar menggunakan Zoom Meeting atau Google Meet, peserta didik wajib menyalakan kamera. Jadi di sini yang belum nyalain kamera, tolong dinyalakan kameranya dan wajib untuk berpakaian dengan rapi. Ya. Nah, diutamakan menggunakan seragam. Tapi kalau memang seragamnya masih dicuci atau tinggalan di mana gitu, nah itu boleh pakai pakaian yang rapi yang penting, ya tertutup dan rapi. Kemudian yang keempat, peserta didik wajib mengisi presensi kehadiran pada form yang tertera dalam Google Classroom pada hari belajar selambat-lambatnya pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Jadi kalau yang mengisi presensi lebih dari hari belajar, tapi nggak ngabarin ke Ibu, misalnya, Bu, saya ada kendala di sini, jadi saya tidak bisa mengisi presensi hari ini. Saya bisanya besok, Bu. Nah, itu masih Ibu hitung masuk. Tapi kalau misalnya tidak ada kabar sama sekali, terus tiba-tiba mengisi 2 hari atau 3 hari setelahnya, itu sudah tidak terhitung masuk. Karena Ibu akan melaporkan kegiatan pembelajaran, siapa saja yang hadir, siapa yang tidak hadir, itu pada hari belajar. Jadi hari ini, terus nanti sore itu Ibu akan melaporkan ke sekolah. Siapa sih siswa yang tidak hadir seperti itu. Jadi mohon untuk mengabari kalau memang ada terkendala untuk mengisi presensi pada hari belajar. Ya. Kemudian yang kelima, peserta didik wajib mengerjakan tugas atau tes yang diberikan oleh guru sesuai waktu yang ditentukan. Nah, ini pengalaman dari semester sebelumnya, itu banyak peserta didik yang mengerjakan tugas di akhir. Jadi Ibu mohon untuk mengerjakan tugas sesuai dengan waktunya, jangan ditumpuk di akhir. Nanti kalau ditumpuk di akhir, itu nanti yang bingung kalian buat dapetin nilai tuntasnya tuh gimana, Ibu juga bingung buat ngisi rapot gitu ya. Jadi mohon untuk mengisi tugas, mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Gitu. Tugasnya tuh juga nggak banyak kok, Ibu kalau ngasih tugas paling banyak 10 nomor ya kan ya. Terus juga pilihan ganda, jadi gampang lah gitu.
Kemudian nomor 6, peserta didik dapat mengakses atau mengunduh materi yang tersedia di Google Classroom lalu mempelajarinya kembali secara mandiri. Sama ya seperti semester sebelumnya. Nomor 7, peserta didik dapat mencari materi terkait dari berbagai sumber sebagai bahan belajar. Nah, untuk buku apa namanya? Buku pegangannya, buku paketnya kan belum dibagikan ya karena masih dalam masa PPKM. Jadi nanti menunggu informasi berikutnya. Kemudian untuk LKS-nya tuh bisa menggunakan apa namanya? LKS yang sama dengan semester sebelumnya ya. Apa mereknya tuh? Viva Pakarindo ya atau apa gitu. Itu boleh dibeli itu untuk tambahan belajar ya. Karena di situ kan juga ada materi dan latihan soal gitu. Namun kalau misalnya tentunya terkendala untuk membeli atau tidak bisa membeli itu juga nggak masalah, ibu tidak memaksa karena setiap pertemuan pasti akan ada modul yang ibu share di Google Classroom. Itu modul apa ya? Modul khusus ya yang ibu buat untuk mengajar kalian. Dan peserta didik dapat bertanya kepada guru di luar jadwal kegiatan belajar mengajar melalui WhatsApp, baik chat pribadi ataupun grup, atau bisa juga di kolom komentar pada Google Classroom pada waktu yang tepat dengan bahasa Indonesia yang santun dan jelas. Nah, nomor 8 ini kan tadi sudah kita bahas di awal ya, bagaimana cara menghubungi guru yang baik dan benar. Kemudian yang ke-9, keaktifan peserta didik akan dilihat dan dinilai melalui pertanyaan, respon atau komentar yang diajukan melalui chat WhatsApp, kolom komentar Google Classroom, maupun kolom komentar YouTube. Jadi bagi yang belum subscribe YouTube Ibu, tolong di-subscribe ya. Nanti juga apa namanya? Kalau misalnya kan di YouTube kan video pembelajaran yang sudah kita pelajari. Jadi nanti bisa kalau mau tanya jawab di kolom komentarnya itu juga bisa seperti itu. Terus kalau misalnya ada pengumuman atau apa ya? Ada pengumuman lah di WhatsApp tuh ibu chat apa gitu. Mohon untuk direspon. Jadi di situ juga ibu lihat siapa nih yang aktif merespon apa yang ibu kasih tahu di grup kayak gitu ya. Terus nomor 10, penilaian peserta didik dilakukan dengan persentase 40% tugas, 30% ulangan harian, 20% UAS ya, ujian akhir semester. Kemudian 10% kehadiran dan keaktifan. Jadi paling besar di sini persentasenya adalah tugas. Ya. Jadi mohon untuk mengumpulkan tugas sesuai dengan waktunya. Jangan ditunda-tunda karena nanti kalau ditunda-tunda di akhir jadi numpuk, pusing deh jadinya. Padahal ibu juga tidak menuntut kalian setiap tugas harus benar semua, harus nilainya 100 gitu kan enggak. Nah, yang penting ada usaha untuk mengerjakan sesuai dengan kemampuan masing-masing itu ya. Kalau bisa dapat 100 ya syukur ya, malah lebih bagus gitu. Kemudian yang poin 11 di sini ada jadwal kegiatan belajar kita. Semester ini kita punya berapa bab ya? 1, 2, 3. Ada 3 bab ya semester ini. Kita menggunakan kurikulum darurat ya, kurikulum darurat COVID. Jadi ada 1 bab awal kalau di buku itu kan ada materi induksi matematika itu dilewatkan kalau di kurikulum darurat. Jadi kita langsung belajar ke materi program linier. Nah, program linier itu nanti kita belajar pertidaksamaan linier 2 variabel. Ini sebenarnya sudah dipelajari waktu SMP, tapi diulang lagi ya, sedikit flashback dulu ke pertidaksamaan dulu. Nanti setelah ke pertidaksamaan kita masuk ke sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Nah, setelah ke sistem pertidaksamaan baru kita masuk ke program liniernya. Setelah bab program linier ada matriks. Nah, di matriks itu nanti ada konsepnya yang jelas ya, mengenalkan konsep matriks. Kemudian ada operasi matriks, nanti ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, terus ada pemangkatan juga. Lalu dilanjutkan dengan determinan dan inverse matriks. Oh ini, terus yang terakhir adalah menyelesaikan masalah sistem persamaan linear menggunakan matriks. Jadi kayak
soal-soal cerita gitu atau ya itu ya sistem persamaan linear lah terkait itu. Terus yang bab ketiga di sini juga masih tentang matriks sebenarnya ya, cuman matriks yang sudah diaplikasikan ke transformasi geometri. SMP dulu juga pernah belajar ini, cuman bedanya di sini kita lebih apa ya memperdalam ya gitu. Nah, di sini ada nanti translasi atau pergeseran, refleksi atau pencerminan, rotasi atau perputaran, dilatasi atau perkalian, dan yang terakhir adalah transformasi matriks. Dan yang terakhir adalah ujian akhir semester gasal. Nah, seperti itu. Ya, ada pertanyaan terkait kontrak belajar? Tidak, Bu. Tidak, oke, baik. Kalau tidak ada, nah sekarang karena waktunya juga masih ya, jadi sedikit kita masuk ke materi. Di sini ada modul yang Ibu buat. Nanti setelah selesai materi, Ibu share di Google Classroom. Jadi mohon untuk ditunggu. Ada modul, kemudian ada apa ya presensi kehadiran sama kontrak belajarnya yang tadi kita bahas juga akan Ibu share di Google Classroom ya. Oke, di sini Ya, Kak, ini. program linear bab 1 kita. Dan di sini Ibu tuliskan kewajiban murid baik karena Ibu yakin semua murid-murid Ibu adalah murid-murid yang baik. Jadi kewajiban seorang murid baik itu diantaranya mengerjakan tugas, membuat catatan, bertanya, berdiskusi, dan yang terakhir yang paling penting adalah mencintai belajar. Jangan pernah membenci untuk belajar ya. Karena nanti kalau nggak belajar, gimana masa depannya? Ya, itu. Baik, kita masuk ke program linear. Nah, ini sedikit membahas kompetensi dasar yang akan menjadi apa ya, acuan kita dalam belajar bab ini. Yang pertama adalah menjelaskan program linear dua variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. Dan yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua variabel. Nah, quote di sini, tidak ada persoalan matematika yang tidak dapat diselesaikan. Saya tidak akan menyerah sampai menemukan jawabannya. Jadi jangan menyerah ya, gitu. Oke, kita lihat dulu apa sih gunanya program linear dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada sedikit intro ya. Dalam industri, terkadang sebuah perusahaan dapat memproduksi beberapa jenis produk sekaligus. Setiap produk tersebut mempunyai batasan-batasan dalam produksi, seperti ketersediaan bahan baku, modal yang dimiliki, dan waktu pengerjaan. Nah, batasan-batasan ini disebut dengan kendala. Kendala-kendala ini dimodelkan secara matematis dalam bentuk pertidaksamaan linear. Dengan menyelesaikan kendala-kendala tersebut, perusahaan berusaha mengoptimalkan tujuan, yaitu memaksimumkan keuntungan atau meminimumkan biaya. Dalam matematika, masalah seperti ini dipelajari dalam program linear. Jadi, siapa tahu besok ada yang mau jadi pengusaha ya. Nah, pengusaha atau apa ya, Bu? Ya, pengusaha ya. Atau punya perusahaan gitu yang bergerak di bidang usaha, itu secara tidak langsung ketika kalian menjadi pengusaha nanti, itu di dalam ilmu pengusaha tuh ya ada program linear gitu. Ya, tanpa disadari gitu. Jadi kalau sekarang mikir, buat apa sih belajar matematika susah-susah, Bu, gitu. Gak ada gunanya dalam kehidupan sehari-hari. Oh, salah sekali ya. Jadi eh, semua materi dalam matematika itu pasti ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita masuk ke apersepsi. Kita telah mengetahui bahwa persamaan linear dua variabel memiliki bentuk AX plus BY plus C sama dengan 0. Ya. Ini persamaan linear. Jadi bedanya persamaan dan pertidaksamaan itu di tandanya ya. Kalau persamaan pasti tandanya sama dengan. Tapi kalau pertidaksamaan pasti tandanya nanti akan ada kurang dari, bisa juga lebih dari, bisa juga kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Nah, kita lihat di sini. Persamaan tersebut menyatakan garis lurus. Jadi kalau persamaan linear
persamaan linear ini kan artinya persamaan yang berpangkat berapa? Ada yang tahu? Berpangkat 1 ya. Nah, berpangkat 1. Namanya juga linear. Linear pasti berpangkat 1. Nah, persamaan tersebut menyatakan garis lurus nih tadi ya. Garis tersebut akan membagi menjadi 3 bagian. Ya, jadi kalau ada garis tuh nanti kan ada 3 wilayah ya. Nanti ada yang sama dengan ini ada di garisnya. Kemudian ada yang lebih dari, nah nanti lebih dari itu tergantung ada di sebelah kanannya garis atau di sebelah kirinya garis. Terus ada yang kurang dari, sama ya ini juga ya. Nah, terus habis itu kita lihat di sini. Nah, ini gambarnya contohnya. Misalnya di sini persamaan garisnya AX plus BY sama dengan C. Kemudian kalau garisnya ngadepnya ke sini, ya, dibentuknya seperti ini, nanti akan ada 3 wilayah, sorry. Wilayah pertama ini AX plus BY lebih dari C, ya. Wilayah kedua itu yang ada di garis. Nah ini, yang ada di garis itu yang sama dengan AX plus BY plus C sama dengan 0. Ya. Terus yang ini wilayah ketiganya, yang kurang dari. Gitu. Tapi kalau garisnya yang satunya, yang ini, nah, yang sebelah kanan, ini wilayah pertamanya ada di sini. Yang kurang dari itu malah ada di kanan. Kalau tadi kan kurang dari ada di kiri ya. Nah ini kurang darinya ada di kanan. Terus habis itu di wilayah keduanya sama ya, ada di garis. Dan wilayah ketiganya ada di sebelah kirinya. Nah gitu. Jadi ada 3 bagian atau 3 wilayah. Gitu. Oke, itu sedikit persepsi atau mengingat kembali materi pertidaksamaan linear ya. Nah, sekarang kita lihat sistem pertidaksamaan linear. Nah, ini ada sedikit ilustrasi ya soal cerita untuk membawa kalian ke materi. Jadi di sini ada Tanu sedang di toko alat tulis. Ia akan membeli buku tulis dan ballpoint untuk disumbangkan ke panti asuhan. Buku tulis yang akan dia beli paling sedikit 30 buah dan tidak lebih dari 3 kali banyak ballpoint. Ballpoint yang akan dia beli paling banyak 100 buah. Berapa jumlah buku tulis dan ballpoint yang paling banyak yang akan dibeli? Permasalahan tersebut dapat diselesaikan menggunakan program linear. Nah, jadi kita buat dulu model matematikanya. Nah, cara membuat model matematika dengan memisalkan variabel ya, dengan variabel ya. Jadi tadi kan objeknya buku tulis dan ballpoint. Nih, yang mau dibeli tadi kan ada buku tulis sama ballpoint. Nah, sekarang kita lihat, kita misalkan buku tulis ini sebagai X. Bukan buku tulisnya yang dimisalkan ya, banyak buku tulisnya. Banyak buku tulis kita misalkan dengan huruf X. Kemudian banyak ballpoint kita misalkan dengan Y. Nah, berarti kita buat model matematikanya. Buku tulis, tadi kan katanya si buku tulisnya tuh yang akan dibeli paling sedikit 30 buah. Kalau paling sedikit itu bisa kurang dari atau bisa lebih dari? Ayo. Kurang dari. Paling sedikit loh. Misalnya Irma beli Irma beli telur. Ya. Irma beli telur paling sedikit 30 buah. Paling sedikit 30 butir. Sorry. Kan dia bilang paling sedikit 30. Berarti kalau paling sedikit bisa lebih dari 30 dong. Nggak mungkin dong kurang dari 30. Mungkin nggak 29 butir. Kan nggak. Karena dibilangnya paling sedikit 30 butir. Berarti kalau paling sedikit 30, bisa 31, bisa 32, bisa 33, dan seterusnya. Tapi nggak boleh kurang dari 30. Ya. Maka di sini kita tulis banyak buku tulisnya lebih dari sama dengan 30. Nah, terus habis itu dia bilang tidak lebih dari 3 kali banyak ballpoint. Kalau dia bilang tidak lebih dari,
Berarti nggak boleh lebih dari ya. Berarti harus kurang dari ya. Kurang dari banyak ballpoint. Berarti X kurang dari sama dengan 3Y. Karena Y tadi menyatakan banyak ballpoint gitu ya. Nah, terus yang terakhir, ballpoint yang akan dia beli paling banyak 100. Kalau dibilang paling banyak, kalau tadi kan paling sedikit 30, berarti harus lebih dari. Kalau paling banyak 100, berarti bisa kurang dari. Berarti kalau paling banyak 100 tuh bisa 99, bisa 98, dan seterusnya. Tapi nggak mungkin kalau lebih dari 100 ya. Karena paling banyaknya aja udah 100 gitu. Jadi di sini kita misalkan menjadi Y kurang dari sama dengan 100. Nah, ini kan tadi ada ini, ada ini, ada ini. Nah, model matematika yang ada di nomor 1 dan nomor 2 ini tadi itu dinamakan pertidaksamaan linier dua variabel. Kalau kita nyebutnya satu-satu, misalnya cuman X lebih dari sama dengan 30, ini pertidaksamaan. Sendiri ya. Terus ini X kurang dari sama dengan 3Y, ini pertidaksamaan. Y kurang dari sama dengan 100. Ini pertidaksamaan juga. Tapi kalau kita gabung, nulisnya jadi satu, ini tiga-tiganya kita gabung dalam soal cerita ini tadi. Nah, itu namanya sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Jadi, sistem pertidaksamaan itu gabungan ya, gitu. Oh iya, karena Ibu ngomong dulu, ini apa? Zoom-nya belum pro, jadi nanti 40 menit selesai, kita join kembali ya. Kalau nanti masih ini. Iya, Bu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pertidaksamaan linier dua variabel. Pertidaksamaan linier dua variabel merupakan pertidaksamaan yang memiliki dua variabel ya, nggak mungkin lebih dari dua. Nah, pasti variabelnya tuh X dan Y. Nah, gitu. Biasanya kan gitu kalau di matematika pakai X dan Y. Tapi sebenarnya variabel itu bisa pakai huruf apapun, bebas ya. Itu cuma umum atau sering digunakan adalah variabel X dan Y. Dan menuliskannya seperti ini. Bisa apa namanya? Bisa ada yang kurang dari sama dengan, bisa ada yang lebih dari sama dengan, kurang dari, lebih dari, di mana nilai A, B, dan C-nya itu adalah anggota dari bilangan real. Nah, ini ada contoh-contohnya untuk apa namanya? Pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, sekarang kita lihat di sini, menentukan penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel. Penyelesaian pertidaksamaan dua variabel merupakan himpunan pasangan bilangan X, Y yang memenuhi pertidaksamaan linier tersebut. Semua penyelesaian dari PTLDV itu singkatan dari pertidaksamaan linier dua variabel ya, disatukan dalam suatu himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian dari suatu PTLDV biasanya disajikan dalam bentuk grafik pada bidang koordinat kartesius. Nah, jadi digambar kayak seperti yang di awal tadi yang apersepsi. Nah, digambar dulu grafiknya, kemudian nanti kita cari penyelesaiannya. Nah, langkah-langkah menggambar grafik penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel hampir sama dengan langkah-langkah dalam menggambarkan grafik persamaan linier dua variabel. Berikut adalah langkah-langkah mencari daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, yang pertama caranya adalah mengganti tanda pertidaksamaan dengan tanda kesamaan ya. Nah, dengan tanda sama dengan, sorry. Nah, ini diganti dulu. Habis diganti, kita tentukan titik potong. Titik potong baik dengan sumbu X maupun dengan sumbu Y. Nah, ini nanti untuk lebih jelasnya kita langsung bahas di soal ya. Jadi ini Ibu sebutkan dulu poin-poinnya. Kemudian yang C, kita gambar grafiknya dengan cara menghubungkan titik X, 0 atau titik potong dengan sumbu sumbu X, sorry. Dan titik potong dengan sumbu Y-nya tadi kita hubungkan. Setelah dihubungkan, kita lihat dulu tanda ketaksamaannya. Tandanya kalau misalnya ada sama dengannya, ya intinya kalau kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, ini nanti gambar garisnya itu digambarkan utuh. Nih.
Tapi kalau tandanya tidak ada sama dengannya atau cuman kurang dari atau lebih dari seperti ini gambar garisnya jadi putus-putus. Itu. Ya. Nah, di sini kita lihat contohnya. Ini ya, garis pembatas digambarkan utuh. Nah, ini dibilang gitu. Ini kalau tandanya tadi kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Ini bukan utuh ya, ini putus-putus harusnya. Putus-putus, ini kurang dari atau lebih dari. Setelah digambarkan, himpunan pasangan bilangan XY tersebut berada dalam suatu daerah yang dinamakan daerah penyelesaian. Nah, untuk mencari daerah penyelesaiannya, ya, arsiran ya. Jadi kita nanti mau ngarsir tuh daerah penyelesaiannya ada di sana atau di bawahnya atau di sebelah sini gitu ya. Nah, itu kan harus pilih salah satu, nggak bisa dua-duanya daerah penyelesaiannya. Nah, caranya adalah dengan melakukan uji titik. Nah, uji titik yang dilakukan dengan cara memilih sebarang titik. Memilih sebarang titik di luar garis pembatas. Kemudian kita lihat lagi sini. Nah, nanti setelah diuji titik, dengan cara mensubstitusikan titiknya ke pertidaksamaannya, nanti ada dua kemungkinan. Kalau ketidaksamaannya bernilai benar, maka daerah penyelesaiannya memuat titik ujinya tadi. Tapi kalau ketidaksamaannya bernilai salah, maka daerah penyelesaiannya tidak memuat titik. Nah, setelah tahu daerah penyelesaian yang mana, kita berikan arsiran. Itu. Oke, kita lihat di sini ke contoh soal ya, untuk lebih jelas. Yang pertama, tentukan semua nilai X dan Y yang memenuhi, yang A dulu ya. Nih, X plus 2Y dikurangi 2 lebih dari 0. Nah, kita lihat dulu tadi di materinya tadi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengganti tanda pertidaksamaan ini menjadi tanda sama dengan. Ya. Karena di sini tadi, ini mungkin Ibu sambil coret-coret di sebelahnya biar lebih. Di atas lemari tuh loh. Karena di sini tadi pertidaksamaannya bentuknya X plus 2Y min 2 lebih dari 0, kita ganti tanda lebih darinya menjadi tanda sama dengan. Gini ya. Nah, setelah kita ganti dengan tanda sama dengan, ini sampai sini aja udah benar. Tapi kalau mau dirubah lagi bentuknya menjadi bentuk seperti ini boleh. Kan min 2 ya. Kita hilangkan min 2 di ruas kiri dengan cara menambah 2, kanan juga ditambah 2. Jadi hasilnya gini. Nah, ini boleh dirubah jadi gini atau mau bentuk yang seperti ini aja boleh. Gitu. Kemudian setelah kita menemukan persamaan linearnya ya dengan mengganti tanda tadi, ini step yang pertama, kita cari titik potong. Ini sebenarnya udah ada di sebelah kiri. Nih, titik potong dengan sumbu X. Kalau titik potong dengan sumbu X, berarti yang 0 adalah nilai Y-nya. Ya. Jadi kita substitusikan nilai Y sama dengan 0 ke persamaannya tadi. Persamaannya kan ini tadi. Nah, ini ya. Jadi substitusinya ke persamaannya. Ganti nilai Y-nya dengan 0. Jadi X ditambah 2 dikali 0 sama dengan 2. 2 dikali 0 kan 0 ya. Habis nih, 0. Jadi tinggal X sama dengan 2. Nih. Sama dengan 2. Nah, namanya titik koordinat menuliskannya X dulu baru Y. Ini ya. Y-nya 0. Ya. Kamu kan anak matematika. Berarti kita nulis 2,0 titiknya nih. Potong dengan sumbu X. Nah, sekarang yang satunya titik potong dengan sumbu Y. Kalau dengan sumbu Y berarti yang 0 adalah X-nya. Ya. X-nya 0. Jadi kita substitusikan sini. Nih Ibu jelasin di sini. Berarti jadinya sama ya ke persamaannya tadi.
X plus 2Y sama dengan 2. X-nya ganti dengan 0. Jadi 0 plus 2Y sama dengan 2. Ini berarti jadi 2Y sama dengan 2. Berarti nilai Y-nya sama dengan 1. Nih. Nah, di sini X-nya 0, Y-nya 1. Berarti titik potongnya kan X, Y. Jadi 0,1. Oke, udah ketemu ya ini ya. 2,0 udah, 0,1 udah. Sekarang kita gambar. Nah, ini menggambar grafiknya berupa garis yang menghubungkan titik 2,0 nih dengan 0,1. Masih ingat ya gambar garis ya? 2,0 kan posisinya di sini. 0,1 posisinya di sini. Kita hubungkan. Nah, garisnya putus-putus atau utuh. Kita lihat pertidaksamaannya tadi. Pertidaksamaannya kan lebih dari sama dengan nih. Lebih dari aja ya, sorry. Tandanya lebih dari nih. Tandanya lebih dari aja. Nah. Lebih dari ya. Bentar. Kita record. Oke, nih. Nah, ini tadi. Titiknya kan ada di 0,1 dan 2,0. Kemudian kita lihat pertidaksamaannya. Pertidaksamaannya tadi kan bentuknya X plus 2Y min 2 lebih dari 0. Nah, tanda pertidaksamaannya ini kan lebih dari ya. Nggak pakai sama dengan. Ya. Lebih dari nggak pakai sama dengan. Jadi garisnya itu putus-putus nih. Sorry, nggak gitu kelihatan. Tapi nanti di modulnya kelihatan kok. Ini tandanya putus-putus. Ya. Nah, gini. Ingat-ingat ya. Jadi kalau nggak ada sama dengannya, tandanya berarti garisnya putus-putus. Nah, setelah digambarkan, ini sebenarnya daerah penyelesaiannya. Cuman kita harus mencari arsirannya. Nah, ini daerah penyelesaiannya ada di sebelah kanan, sebelah sana ya. Atau ada di sebelah kirinya, kan kita belum tahu. Nah, itu yang mau kita cari setelah ini. Kita cari dulu ya. Ada di bawah. Bentar. Nih, dengan melakukan uji titik. Nah, uji titik. Titiknya sembarang ya. Yang penting tidak pada garis. Jadi misalnya di sini Ibu mau pakai titiknya tuh 3,0. 3,0 kan ada di sini ya. Nah, boleh juga mau pakai 0,2 sini boleh. Mau pakai 0,3 boleh, mau pakai 0,0 pun boleh. Yang penting tidak pada garis putus-putusnya itu titiknya. Ya. Selain itu, gitu. Nah, sekarang kita lihat di sini di contohnya ini Ibu pakai 3,0. Ibu pakai 3,0 berarti yang di sini. Nah, 3,0. Sekarang kita substitusikan si 3,0 itu ke pertidaksamaannya. Ya. Jadi, ini Bu tulis lagi di sini ya walaupun udah ada di kiri ya. Nah, 3,0 kita substitusikan ke pertidaksamaannya ini tadi ya. Di soal tadi, X plus 2Y min 2 lebih dari 0. Berarti kalau 3,0 kan 3-nya ini X-nya, 0-nya ini Y-nya. Ya. Jadi kita punya X plus 2Y. X-nya ganti dengan 3. 3 plus 2 dikali 0 dikurangi 2 lebih dari 0. Ini hasilnya 0 ya kan ya. Jadi tinggal 3 dikurangi 2. 1. 1 lebih dari 0. Benar atau salah? Benar. Ya. 1 memang lebih dari 0. Ini benar. Nah, karena ketidaksamaannya bernilai benar, maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang memuat titik 3,0. Nah, kita lihat lagi ke gambarnya. Nah, ini gambarnya ada di bawah nih. Ini kan gambarnya tadi gini doang nih. Cuman garis gini ya. Nah, ini garis putus-putus ya ini ya. Titik 3,0-nya kan ada di sini. Ini 3,0 nih. Nah, berarti kan tadi karena pertidaksamaannya bernilai benar, maka daerah arsiran atau daerah yang harus kita arsir adalah daerah yang ada titik 3,0-nya. Nah, 3,0 kan ada di sebelah kanan atau di atasnya ya. Di kanan ya ini ya masuknya ya, bukan di atas. Jadi yang diarsir itu ke sana. Nah, gitu.
Tapi kalau misalnya dia bernilai salah ya, 3,0-nya ini tadi pertidaksamaannya jadi salah, berarti yang diarsir itu bukan ke arah 3,0-nya, tapi kebaliknya ke sini. Gitu. Nah, untuk yang bernilai salah itu tadi nanti contohnya ada di yang B ya. Nah, nanti bisa dilihat di contoh yang B seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan dulu mungkin? Tidak. Ya, oke. Ini kurang rame ya kalau Enggak, Bu. semester lalu Ibu ngajarnya 3 kelas, 10 IPS 1, 2, 3. Sekarang 10 IPS 1-nya udah nggak Ibu ajar, jadi cuma 2 kelas isinya. Dan ya partisipannya jadi berkurang ya. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan dulu sampai sini untuk materi hari ini, karena materi hari ini agendanya memang hanya belajar yang pertidaksamaan dulu. Minggu depan kita akan belajar yang sistemnya, ya. Sistemnya, baru nanti minggu depannya lagi kita akan belajar yang program liniernya, seperti itu. Baik, untuk menutup kegiatan pembelajaran, mari dinyalakan dulu. Ibu, maaf Bu. Gimana? Saya mau tanya, ini nanti ada di YouTube kan Bu ya? Nah, selalu ada pasti ya. Nanti Ibu upload di YouTube. Ya, oke. Kita tutup. Oke. Silakan dulu kameranya semua ya. Semua. Biar ini Ibu bisa buat laporan ya. Siapa saja yang hadir seperti itu. Baik, ayo dinyalakan dulu semuanya. Nah, biar Ibu ingat-ingat lagi wajah cantiknya. Wajah-wajah gantengnya. Yang ganteng nggak ada nih. Oh, ada nih. Ibu Yogi Dharma Susila. Oke. Yuk. Nah, Nikomang Dinda Ayu Lestari belum nyala nih. Apa sinyalnya Ibu yang belum nyala? Yuk. Siap ya? 1, 2, 3. Senyum dong. Oke. Nah, gitu kalau habis belajar matematika harus senyum ya. Jangan cemberut. Nanti kelihatan, wah Ibu Dian habis ngajarin, habis marah-marah atau habis ngajarin yang susah gitu. Oke. Ibu mohon maaf ya untuk hari ini karena salah jadwal ya, harusnya jam 11. Tapi kebetulan Bahasa Indonesia juga nggak ada Zoom meeting ya, jadi nggak ada masalah ya. Atau ada tugas Bahasa Indonesia? Ada tugas nggak? Enggak, Bu. Ya, oke. Enggak. Depan kita ketemunya jam 11 ya, sesuai jadwal. Sorry. Oke. Selamat pagi semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas. Semoga selalu sehat ya. Tetap prokes, jangan lupa karena lagi pandemi. Sampai ketemu minggu depan semuanya. Ya, Bu. Makasih, Bu. Sama. Ya, Bu. Ya.